Selamat pagi pemirsa. Iya, apa kabarnya Alfat di Jumat pagi hari ini? Baik dong Rini. Baik sekali. Dan tentunya apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Rini Reski dan juga rekan saya. Saya Alfat Rizky dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 7 Oktober 2022 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pagi ini dengan Parlemen Rusia yang mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN. DPR RI berharap investasi Rusia untuk pembangunan IKN bisa membantu percepatan target pembangunan IKN. Parlemen Rusia mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN. DPR RI berharap investasi Rusia untuk pembangunan IKN bisa membantu percepatan target pembangunan IKN. Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI Indonesia-Rusia, Adis Kadir, bertemu dengan Ketua Kelompok Persahabatan Dewan Federal Federasi Rusia, Lilia Gumerova, dalam agenda bilateral meeting di sela perhelatan P20 di Komplek DPR RI belum lama ini. Adis Kadir mengungkapkan agenda tersebut membahas terkait ketertarikan Parlemen Rusia untuk berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Negara Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Pemerintah Rusia akan berinvestasi juga di Indonesia, khususnya di bidang perminyakan di Jawa Timur, di Tuban, dan juga akan berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru yang ada di Kalimantan Timur. Iya, kita ini kan sangat bersyukur ya, karena banyak negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia yang ingin membantu pembangunan itu biar cepat realisasi. Jadi kita harapkan segera investasinya masuk agar supaya IKN sesuai target tahun 2024 sudah bisa terrealisasi. Sebelumnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani juga mengapresiasi minat Rusia untuk terlibat dalam pembangunan IKN terkait tawaran Presiden Putin kepada Indonesia soal partisipasi Rusia dalam proyek transportasi di IKN. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Penggunaan panel surya di Komplek Parlemen menjadi komitmen DPR RI dalam upaya penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim dan serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang menjadi agenda dunia. DPR RI berkomitmen untuk mendukung salah satu isu prioritas, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau melalui penggunaan mobil listrik dan bangunan energi surya. Sesuai dengan perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang digelar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Gilang Dila Farares menyampaikan DPR RI berkomitmen untuk mendukung dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau melalui penggunaan kendaraan listrik pada kegiatan P20 serta pembangunan monumen energi surya. Komitmen DPR yang kita tahu sekarang dengan mengadakan event ini hampir DPR menyiapkan 50 kendaraan listrik. Artinya itu bentuk keseriusan kita sebagai parlemen untuk bisa mendorong, men-encourage seluruh speaker yang ada di Indonesia, speaker yang ada di dunia untuk bisa menerapkan green economy dan green environment. Dan juga dengan adanya ini ke depannya DPR juga sekarang sudah membangun sekitar, kalau kita lihat di atas gedung di DPR itu ada panel surya. Itu juga merupakan salah satu keseriusan kita untuk bisa menerapkan seluruhnya kepada gedung yang ada di DPR. Lebih lanjut, Gilang menyampaikan bahwa DPR RI akan terus berkomitmen dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau melalui proses legislasi. DPR RI akan mengedepankan pada proteksi lingkungan dan menerapkan ekonomi hijau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Vinita, Tere, dan Arif, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR RI membuka peluang investasi pada sektor energi baru dan terbarukan dalam forum P20. Dan tentunya informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tentunya Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah. Namun sayangnya amat terbatas dalam hal anggaran. Untuk itu pemirsa, dalam momentum P20, DPR RI membuka peluang bagi negara-negara besar yang tergabung dalam G20 untuk berinvestasi dalam eksplorasi energi baru dan juga terbarukan guna mengatasi krisis iklim yang menjadi permasalahan seluruh negara di dunia. DPR RI membuka peluang investasi pada sektor energi baru dan terbarukan dalam forum internasional P20 Summit yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan terus digalakan oleh negara-negara di dunia, khususnya negara anggota G20. Terlebih, negara-negara G20 juga telah meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang menjadi komitmen bersama untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Ditemui di sela rangkaian sidang P20 Summit, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Putu Supatmarudana menyebut peluang investasi dalam sektor EBT ini akan dibahas lebih lanjut dalam rangkaian P20 Summit. Dalam dialog diskusi kita, beberapa ini tentu itu juga dibahas. Karena Indonesia sebagai sebuah negara dalam bidang source of energy itu begitu besar. Ada mataharinya, supply energinya. Yang kedua ada hidronya, ada geotermalnya, ada hal-hal lain juga kita miliki. Mungkin angin dan lainnya. Nah tentu momen ini kita tunjukkan bahwa kita punya supply-nya. Tapi energi dan know-how dan anggarannya kita tidak ada. Jadi harus duduk bersama sehingga negara mampu, negara besar bisa berinvestasi, kita menjadi satu negara yang bisa mensuplai. P20 Summit akan membahas 3 isu global lainnya, di antaranya percepatan pembangunan dan ekonomi hijau, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Teresia dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dan parlemen
untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang memperhatikan faktor lingkungan dan faktor sosial. Untuk itu DPR RI berharap agar pembangunan berkelanjutan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. DPR RI akan berikan dukungan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan yang mendukung inklusi sosial. DPR RI berharap agar pembangunan berkelanjutan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Badan Anggaran DPR RI, Agung Widiantoro memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dan parlemen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang juga memperhatikan faktor lingkungan dan faktor sosial. Baik, tentu persoalan pembangunan yang bersifat fisik untuk kemajuan suatu negara tidak akan pernah lepas dari bias implementasi. Ada beberapa yang pro dan kontra. Ada yang kelompok masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, tetapi juga ada yang terdampak. Nah, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang merasakan manfaatnya dan terdampak inilah yang harus kita upayakan jangan sampai terdapat jurang pemisah yang terlalu jauh. Saya rasa begitu. Sehingga ada titik temu pembangunan untuk pembangunan yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat. DPR akan mendukung pemberian anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pemerintah dapat memformulasikan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan rakyat, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal. Vinita dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen-parlemen negara G20 untuk bergotong royong dan juga berkolaborasi dalam mengatasi krisis ekonomi dan juga pangan global. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak parlemen-parlemen negara G20 bergotong royong dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis ekonomi dan krisis pangan global. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara DPR RI, Puan Maharani mengatakan, parlemen dan stakeholder lainnya harus ikut serta mengatasi krisis yang sedang melanda dunia, karena permasalahan global tidak bisa diatasi satu negara atau satu pihak saja, melainkan perlunya kerjasama dan kolaborasi antar negara, termasuk parlemen dan masyarakat. Menurut Puan, kerjasama dan kolaborasi negara maupun parlemen akan mewujudkan harapan baru yang membawa pada perdamaian dan kesejahteraan dunia yang lebih baik, terutama di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun intinya kita mempunyai kesamaan pemikiran bagaimana kemudian kita menghadapi krisis ekonomi, krisis cuaca, climate change, kemudian perdagangan, ekonomi, sosial. Karena akibat dari krisis ekonomi tentu saja nanti akibatnya akan menjadi krisis sosial. Ini yang harus kita sama-sama jaga. Kemudian bagaimana mata rantai dan pasokan dari menjaga mata rantai pasokan pangan itu tidak terputus. Karena sekarang di negara-negara yang mempunyai 4 musim akan memasuki waktu musim dingin. Padahal ada satu kendala yang akan dihadapi oleh negara-negara yang memiliki 4 musim tersebut terkait dengan pasokan pangan juga energi. Jadi kami di sini berusaha untuk mendorong, menyatukan pendapat melalui dialog dan diplomasi agar terkait pasokan mata rantai pangan dan terkait juga ketahanan pangan itu jangan sampai kemudian membuat rakyat di suatu negara itu kemudian tidak bisa mendapatkan haknya dalam kesejahteraan hidup mereka. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap pertemuan P20 di Indonesia menghasilkan kesepakatan yang berpengaruh untuk diteruskan atau ditindaklanjuti dalam KTT G20 di Bali pada November mendatang. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI berkomitmen mendukung dan mengajak anggota parlemen dunia yang tergabung dalam forum P20 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan juga ekonomi hijau demi kelangsungan hidup umat manusia. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam perhelatan G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20, DPR RI berkomitmen untuk mengajak anggota parlemen dunia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan juga ekonomi hijau. Dan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen ini menyampaikan komitmen ini ditujukan melalui penggunaan kendaraan listrik pada kegiatan P20 serta pembangunan panel surya di Kompleks Parlemen DPR RI. Selain itu pemirsa, Wakil Ketua BKSHP juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam aksi iklim yang bermanfaat bagi lingkungan juga ekonomi. Dari segi legislasi, komitmen DPR RI dalam segi ekonomi hijau sudah dilaksanakan sebelum P20. Pemerintah dan DPR RI sudah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur pengenaan pajak pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi karbon. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan, manusia dituntut tidak hanya mengutamakan kebutuhan di masa sekarang, namun harus memperhatikan anak cucu ke depan dan apa yang kita tinggalkan bagi mereka. Atas dasar itu, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lahir. Untuk itu, DPR RI berkomitmen mendukung dan mengajak anggota Parlemen Dunia yang tergabung dalam Forum P20 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau demi kelangsungan hidup umat manusia. Wakil Ketua BKSHP DPR RI Gilang Dila Farares menyampaikan, DPR RI berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik pada kegiatan P20 serta pembangunan monumen energi surya. Hal ini menjadi bukti bahwa bangunan dan fasilitas di komplek parlemen telah menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kita tahu sekarang green economy menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Apalagi dengan komitmen DPR yang kita tahu sekarang dengan mengadakan event ini hampir DPR menyiapkan 50 kendaraan listrik. Artinya itu bentuk keseriusan kita sebagai parlemen untuk bisa mendorong, men-encourage seluruh speaker yang ada di Indonesia, speaker yang ada di dunia untuk bisa menerapkan green economy dan green environment. DPR RI juga berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau melalui proses legislasi. Wakil Ketua BKSHP DPR RI Putu Supatmarudana mendorong masyarakat turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam aksi iklim yang tidak hanya bermanfaat pada planet tetapi juga pada ekonomi. Menurutnya, Bali memiliki kearifan lokal yang selalu dijunjung dan selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya filosofi Trihita Karana.
green economy, bagaimana ramah lingkungan energinya. Yang kedua, masyarakatnya dilibatkan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi dan pertumbuhannya pun harus sustainable. Nah, tentu konsep-konsep ini kita ketahui di Indonesia memiliki satu konsep yang luar biasa. Tentu ini menjadi sumbangsih kepada dunia. Dan saya dari Bali, kebetulan di Bali ada filosofi Trihita Karana. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan yang kuasa. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Putri Aneta Komarudin menyebut komitmen DPR RI dalam ekonomi hijau sudah dilaksanakan, bahkan sebelum forum P20. DPR bersama pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur pengenaan pajak pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi karbon. Namun undang-undang ini belum dapat diimplementasikan secara efektif karena pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 masih terus digenjot. Jadi tahun lalu kita membahas dan mengesahkan bersama pemerintah yang namanya pajak karbon sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang di situ nantinya akan ada penalti dalam bentuk pajak yang akan didapatkan oleh perusahaan-perusahaan yang secara aktif berkontribusi pada emisi karbon kita. Ketika nanti situasi ekonomi sudah membaik, ini bisa menjadi salah satu bentuk komitmen yang nyata dari DPR RI, tentu bersama dengan pemerintah, untuk bisa mewujudkan green economy ini dimulai dari undang-undang. Karena kan memang tugas utama kita adalah untuk membuat undang-undang. Perhelatan P20 kali ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam mengantisipasi kelangkaan energi dan pangan dunia, serta bagaimana transisi energi berbasis fosil ke ramah lingkungan yang harus segera terwujud. Semua orang harus menyatukan persepsi bahwa sumber daya alam yang ada saat ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi penerus dan untuk kelangsungan peradaban umat manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa, tentunya tidak asing dengan nama Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia merupakan salah satu landmark paling populer di Istanbul, Turki. Tentunya selain keindahan arsitekturnya, Hagia Sophia juga punya sejarah yang sangat panjang, pemirsa. Sejak zaman kekaisaran di Baitum. Dan pemirsa, sesaat lagi akan kami ajak untuk menikmati keindahan Hagia Sophia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, berdiri gagah di tepi Selat Bosforus, Hagia Sophia awalnya adalah gereja yang dibangun Kekaisaran Roma saat mereka menguasai Turki sekitar 1.500 tahun yang lalu. Tentunya sebagai saksi bisu sejarah peradaban Roma dan juga Ottoman, Hagia Sophia adalah simbol agung bagi umat Islam, sekaligus umat Kristiani di dunia, dan seringkali menjadi potret pembelajaran dalam toleransi. Dan pemirsa, berikut liputan lengkap mengenai Hagia Sophia dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berapa nih? Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah, yakni Hagia Sophia. Terlepas dari kontroversi sejarahnya, Hagia Sophia menyimpan keindahan bangunannya yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara negara Turki, pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya. Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban, salah satunya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik. Semua ini disatukan di bawah satu atap. Dibangun pada abad ke-6, monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari Kekaisaran Bizantium. Sepanjang sejarah Hagia Sophia, kubahnya menaungi 3 agama besar, yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam. Didirikan pada masa Kaisar Bizantium Constantius, Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil nama dari ayah Raja Konstantius, yaitu Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Bagian dalam Hagia Sophia dilapisi dengan marmer berbagai warna. Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade. Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah. Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi kubah yang kompleks. Di salah satu pintu masuk Hagia Sophia terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus. Dalam mozaik tersebut terlihat Kaisar Konstantinus dan Justinianus mengapit keduanya. Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota. Setelah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Hagia Sophia kemudian berubah fungsi menjadi katedral Katolik. Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261. 2 abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Hagia Sophia pun diubah menjadi masjid. Status ini dipegangnya sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hagia Sophia tidak hentinya mengalami perubahan. Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum. Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini. Tahun 1931, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya. Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman. Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sophia kembali berubah. 10 Juli 2020 di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid. Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sophia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sophia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki. Banyak wisatawan mancanegara baik muslim maupun non-muslim setiap harinya memadati masjid untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya. Lukisan Bunda Maria, Bayi Yesus,
kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid. Hagia Sophia memegang status museum hingga tahun 2020, ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid. Hagia Sophia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad. Dengan menara dan prasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah, hingga kini Hagia Sophia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi 3 agama. Nah pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Jumat 7 Oktober 2022. Hari ini DPR RI masih menjadi tuan rumah perhelatan Akbar G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20. Pada pagi tadi sejak pukul 8:30 diadakan kegiatan penanaman pohon di depan gedung DPR RI untuk memperingati event P20 Indonesia. Kemudian pada pukul 9.30 pagi ini akan berlangsung sidang P20 keempat yang fokus pada pembahasan isu sosial, kesetaraan gender, dan juga pemberdayaan perempuan. Dan pemirsa, di penghujung acara pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan diadakan sesi penutupan P20 yang berisi pernyataan bersama P20. P20 akan ditutup langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan juga Presiden Interparliamentary Union Duarte Pacheco. Sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Salvat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.